Tahu itu, kita masuk ke wilayahnya Allah. Itu yang disebut kasyfu sirrir rububiyah kufrun. Membuka ini bisa-bisa ente kufur kalau nggak tahu adabnya. Tapi kalau tahu adabnya tambah ma'rifat. Kalau lagi melakukan sesuatu, pasti ada yang berdebat di dalam. Ada yang nyuruh, ada yang ngeritik. Lawamah itu tukang kritik di dalam otak kita. Ya, munabbih, pengingat, pengkritik. Benar-benar nih PR besar saya dan antum semua. Kita harus mengedukasi orang-orang yang belajar tarekat dan belajar ilmu tauhid dengan baik ya. Kenapa? Mereka berpikir yang tidak bertempat itu cuma Allah. Padahal juga ada jauharan nafs. Kalau antum sesat itu yang mengatakan selain Allah ada yang tidak bertempat. Ente berani menyesatkan Imam Ghazali? Terus mana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ketiganya? Yang katanya bermanhaj tasawuf Ghazali. Walaisal badanu makanar ruh. Badan itu bukan tempat ruh. Wala mahallal qalb, bukan pula tempatnya qalbu. Jadi jantung bukan tempatnya qalbu, hanya berkait dengan qalbu. Tubuh ini bukan tempatnya ruh, hanya berkait dengan ruh. Balil badan alatur ruh, badan itu cuma alatnya ruh. Jantung itu hanya alatnya qalbu. Ya. Wa adatul qalb, alatnya qalbu, wa markabun nafs, dan kendaraannya atau instrumen yang digunakan oleh nafs jiwa. Wa ruh zatuhu, ruh itu zatnya. Ghairu muttasil, tidak menyatu bi ajza'il badan. Ya, tidak menyatu dengan ajza, juzuk-juzuk, ya, bagian-bagian badan. Wala munfasilun anhu, tapi juga tidak terpisah. Apalah maksudnya ini? Tidak menyatu, tidak juga terpisah. Kalau ente bilang nyatu berarti dia jisim, kalau ente bilang terpisah berarti dia mati. Terus ngapain dong? Itulah yang disebut rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh semua kita tahu itu. Kalau kita tahu itu, kita masuk ke wilayahnya Allah. Itu yang disebut kasyfu sirrir rububiyah kufrun. Membuka ini bisa-bisa ente kufur kalau nggak tahu adabnya. Tapi kalau tahu adabnya tambah ma'rifat. Ya. Bal huwa muqbilun 'alal badan mufidun lahu mufidun 'alaih. Tapi jauhar itu muqbil, dia hanya menatap, menghadap kepada badan. Mufidun lahu, memberikan faedah kepada badan, mufidun 'alaih, lalu alirkan energi pada badan. Mengalirkan, mufid, ya, mengalirkan, menumpahkan, ya. Wa awwal ma yazhar nuruhu 'ala ad-dimagh. Dan yang pertama kali nyata nurnya pada otak. Dimagh. Ada otak di dalam? Tuh, Imam Ghazali saat itu udah ngomong otak loh. Belum ada hari ini alat-alat secanggih yang kita lihat. Li'anna dimagh mazharuhul khas, karena dimagh, otak itu mazharuhu adalah penampakannya yang spesial. Ittakhadha min maqdamihi harisan, dia bagi otak itu. Waduh, saya kalau baca Imam Ghazali ini kok bisa dia bahas itu, padahal waktu itu belum ada lab secanggih hari ini, ya. Yang sampai hari ini orang neurologis masih punya mazhab macam-macam tentang otak. Apa kata dia? Ruh itu dia punya mazhar. Apa mazharnya? Anggaplah ini otak, ya, orang nih. Berjenggot lah. Nah, gitu ya. Otaknya di mana?
Di sini ya. Oke, coba kita lihat. Lihatlah dimag, karena otak mazharhu al-khas, penampakannya yang spesial, istimewa. Ittakhadha min maqdamihi harisan. Bagian depannya itu ini haris. Apa mana haris? Kewaspadaan. Ini yang disebut otak reptilia. Makanya ente coba lihat reptil, kalau ngelihat kita pasti lari. Ular ngelihat kita pasti lari. Buaya awal ngelihat kita pasti lari. Kapan ular, kapan buaya, kapan hewan-hewan itu awal nyerang kita? Kalau dia merasa terganggu, dia merasa terancam. Nah ini bahasa Imam Ghazali apa? Haris. Apa arti haris? Waspada. Maka kita pertama ketemu orang pasti gitu gini, ya kan? Itu dia yang bermain otak di sini, dan dia cuma beberapa persen, kecil sekali dibandingkan yang lain, ya. Maka ini jangan terlalu banyak dipakai, nanti antum suka curigaan, suuzon. Tapi jangan nggak dipakai juga, dikibulin orang nanti. Wa min wasatihi waziran wa mudabbiran, di tengahnya otak ini ada tugasnya dua, wazir. Wazir itu menterinya. Dan mudabbir. Mudabbir itu ya eksekutor lah ya. Eksekutor, nanti terserah jadinya apa, manajer kah, GM kah, direktur kah. Di sini dia ya. Apakah di dalamnya lagi ya, nanti bisa didetailkan. Ini kita bandingin sejauh apa Imam Ghazali dapat menggali otak. Apakah dengan ilmu sekarang berbeda atau malah dia termasuk yang awal-awal buka ini. Setelah Ibnu Sina, beliau yang detail ini ya. Menterinya dia yang kerja ini ya. Wa min akhirihi, di belakangnya khazanatan wa khazinan. Di belakang sini itu boleh disebut library atau gudang. Ya, khazanah. Apa terjemahannya? Gudang memori. Bahkan juga khazin, yang menghafal. Ya. Penghafal. Penghafal dengan pengingat beda. Ya. Maka kalau kita ngelihat sesuatu, ini teknik nih. Kan mata itu alat ya. Kalau antum lihat, langsung simpan sini. Gimana caranya? Jangan terlalu waspada. Ya, jangan terlalu diatur-atur, langsung simpan di sini. Set. Gimana caranya? Memori itu menghafal, ini saya kasih kuncinya, biar menghafal, membaca itu lengket. Itu mesti dikasih sesuatu kaitan. Apa kaitannya? Bisa gambar, bisa rasa, bisa warna, bisa misal, permisalan. Jadi orang yang sanggup mengolah otaknya dengan gambar, jadi dia lihat apa terus dia buat kias di kepalanya. Oh, maksud ini. Dia lihat apa terus dia buat, oh rasanya ini. Dia lihat apa lalu dia kasih warna. Lalu dia, itu apa yang antum baca pasti ingat. Makanya ada tekniknya. Setiap yang masuk ke di sini, dia kan kehimpit terus. Sebelum 10 jam mesti direview. Jadi belajar ini sebelum 10 jam harus direview ulang, dilihat. Jangan lewat dari 10 jam. Maksimal 12 jam lah. Ya. Nih, coba perhatiin. Antum nanti akan dapat satu anugerah namanya
memori foto. Apa yang dilihat persis ingat seperti itu. Nah, ini yang saya alami bertahun-tahun sebenarnya. Tapi itu anugerah. Kita dulu nggak tahu teorinya apa. Namun dapat ini setelah ngaji kitab Ghazali. Waktu umur saya masih ya belasan itulah ya. 11 sampai 13 tahun itulah sama guru kita. Ya, biiznillah, alhamdulillah ya. Umur 14 guru saya meninggal ya. Oke. Wa min jamil ajza rijalan wa rukbana. Di setiap anggota itu ada rijalan wa rukbana. Rijalan itu secara harfiah artinya laki-laki, tapi di sini bisa diartikan penggerak. Wa rukbana dan kendaraan. Wa min ar-ruhal hayawani khadiman, dan menjadikan ruh hayawani sebagai pelayan, ruh tabi'i sebagai wakil. Nature ya. Kita kalau ngelihat sesuatu, hati-hati nggak ngelihat airnya panas apa dingin, dicek dulu pakai tangan nggak? Ngecek pakai tangan itu namanya tobi'i, ya, tobi'inya. Nanti hayawaninya gerak, disuruh kamu rasain. Pas sudah disimpan, dicek. Jadi ketika tangan kita megang suatu, mengalir dari tangan ke otak. Nah, nanti otak kita ngecek. Apa ditanya ke dalam memori ini panasnya bahaya apa enggak? Kalau bahaya jangan diminum, tunggu dingin dulu, dibalikin lagi, maka tangannya nggak jadi minum, nggak jadi ngambil. Dan itu pergerakannya cepat sekali di bawah 1 detik, dari ente megang sampai nggak jadi ngambil, di bawah 1 detik. Jadi kurang daripada 1 detik. Canggih sekali kita ya, lebih canggih dari laptop manapun. Lebih canggih kita. Jadi kalau ada orang tanya alien itu kita kan gharib. Gharib itu kan kita. Lalu pesawatnya mana? Lah ini pesawatnya yang ada bulat di kepalanya nih. Ya. Minal badani markaban, badan sebagai markab ya, kendaraan, dunia sebagai medan. Wa minal hayati bida'atan, hidup sebagai barang ya, komoditi, wa malan ya, harta. Wa minal harakati tijaratan, dan gerak sebagai perniagaannya, diplomasinya. Wa minal ilmi ribhan, di antara ilmu dijadikan sebagai keuntungan. Wa minal akhirati maqsadan wa marja'an, dan di antara menjadikan akhirat sebagai tujuan dan tempat kembali. Wa min asy-syara'i tariqatan wa manhajan ya, dan syara' menjadi jalan. Wa minan nafsil ammarah. Jadi nafsu ammarah itu ada yang bisu, ada yang lawan su apa? Su'uzan lawannya apa? Husnuzan. Maka an-nafs ada yang ammarah bisu, ada yang ammarah bil husn. Jadi ini tempat nafsu ammarah. Maka orang-orang yang suka ngamuk-ngamuk itu, dia ammarah bisu, dia nggak nyampe mikir sampai ke belakang. Jadi dia kalau mikir sampai ke belakang, dia sebelum ngerjain apa, dia udah tahu nih kira-kira akibatnya ini. Gitu, ya. Jadi orang yang suka ngomong-ngamuk itu yang mana dia? Inilah yang baik itu di sini. Sedangkan waspadaan dia keburukan aja. Dia kewaspadaan itu dia semua yang buruk-buruk. Kalau diterjemahin ya. Wa minan nafsil ammarah harisan wa naqiban. Dan nafs ammarah. Ammarah secara harfiah berarti yang memerintah. Sebagai haris yang menjaga ya. Wa minal lawamah munabbihan. Dan lawamah ini yang ngata-ngatain kan, antum kalau lagi melakukan sesuatu pasti ada yang berdebat di dalam, ada yang nyuruh, ada yang ngeritik. Lawamah itu tukang kritik di dalam otak kita ya. Munabbih, pengingat, pengkritik. Nah ini Rocky Gerungnya nih ya.
Ya, ada juga Rocky Gerung tuh di sini ya. Ya. Ada juga yang suka demo-demo di situ tuh ya. Ada juga tentaranya di situ ya. Wa minal hawas jawasisa wa awana. Dan anggota tubuh ya hawas indra sebagai jawasis, intel, wa awan dan anggota ya yang membantu. Wa minad din dar'an, dan agama sebagai tameng, penjaga. Wa minal aqli ustazan, akallah ustadznya. Jadi akal antum udah jadi ustadz belum? Ustadz itu dia tiba-tiba jadi ustadz atau gimana? Ya. Maka nggak seru kalau duduk sama orang yang diomongin hal-hal yang sifatnya jismiyah semua. Kita kalau ngobrol kita maunya sesuatu yang kadang dunia, kadang masuk ke ruhul amri itu gitu. Masuk ke bahas tentang ruhul amri. Ya. Ini akal antum lagi belajar nih dari tadi nih. Oh, gue lumayan juga ya katanya. Si akal ngomongnya. Wa minal his. Nah, kalau hawas indra, his anggota yang berkaitan dengan indra. Mata ini bukan yang melihat itu hawas basar. Indra memandang. Indra melihat itu ruh hayawani. Ruh hayawani berkaitan dengan ruh amri. Sedangkan ini ada pada binatang, ada pada orang hidup, ada pada orang mati. Orang mati punya mata, tapi bisa melihat? Nggak usah mati, tidur. Matanya punya? Coba dilihat. Mata dia bisa ngelihat sesuatu nggak? Artinya mata ini dia bukan segala-galanya, tapi dia penting. Dia penting sekali. Ya. Wa minal his, dan mata itu cukup menjadi anggota tubuh itu menjadi tilmiz, murid ya. Jangan jadi guru dia. Nah, orang yang menjadikan tubuhnya jadi guru, suka mukul-mukul orang tuh ya, KDRT di situ. Wa rabbu subhanahu min wara'i hadhihi kulliha bil mirsad, dan Allah taala di belakang semua ini mengamati, mengintai. Maka Allah Ta'ala Allah itu sangat dekat. Dekatnya kemana? Kepada yang tiupannya ya. Ahad. Jadi Allah memandang ini semua dan itu dekat sekali. Dekat sekali. Wan nafsu bihadhihi sifah ma'a hadhil alah ma aqbalat ala hadha syakhsil kathif wa mattasalat bidzatihi bal tuniluhul ifadah. Ini diulang lagi ya, sama dengan tadi. Nafs atau ruh ya, dengan sifat ini, dengan alat-alat ini, ma aqbalat ala hadza syakhs kasif, dia tidak langsung menatap pada diri yang zahir ini, yang kasar ini. Wa mattasalat, dia tidak bersatu dengan zatnya, tapi hanya memberi faedah. Wa wajhuha ila bariha, ruh ini, nafs ini menatapnya ke siapa? Penciptanya, bariknya, pencipta si tubuh ini ya. Wa amri bariha, dan rahasia Tuhannya, bil istifadah ila ajallin musamma ya, yang Allah beri faedah sampai waktu tertentu, ajalin musamma. Farruh, ini yang disebut umur kita hanya sampai berapa tahun gitu ya. Maka jangan minta tua-tua panjangin umur gitu, jangan. Tidak dianjurkan minta panjang umur. Cukup katakan ya Allah berkahi umurku. Jangan bilang doain tat panjang umur, ntar dipanjangin ente umurnya 1100 tahun. Ya, tapi tidur aja deh nyusahin orang. Mau? Enggak usah. Kita minta umur yang berkah, yang masyghul bil ma'rifah wal ibadah, yang sibuk dengan bermakrifat dan ibadah. Baru itu yang umur yang bagus. Maka umur Imam Syafi'i 45, 44, 54. Umur beliau 54, itu tua walaupun hanya 54. Ada orang umur 80 tapi enggak ada ifadah ruhnya kepada badan dengan ifadah makrifat, maka dia tua, dia muda.
Oleh karenanya, murid Imam Syafi'i ada yang 2 kali lipat dari dia umurnya. Dia umur 30, muridnya 60, itu biasa. Kenapa? Karena ruhnya murid dia itu masih muda. Dia ruhnya sudah tua. Maka jangan gengsi belajar kepada yang muda ataupun yang tua atau yang beda ras dengan kita. Karena tubuh ini dia tidak ada kaitan dengan kemakrifatan ruh itu. Ya. Jadi nggak usah gengsi. Ya. Orang Indonesia kan sering tengkar nih sama Malaysia. Terus teman saya gengsi kuliah ke Malaysia. Teman saya Malaysia gengsi juga ke Indonesia. Nggak usah gitu. Ilmu pendidikan gak ada urusannya. Itu kan urusan politik. Ya, urusan TKI, MOU segala macam itu urusan politik. Cukuplah Jokowi dan Anwar Ibrahim yang menyelesaikannya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Kita kan rasnya sama juga kan, jauh beda. Sama orang Arab juga nggak boleh merasa sok-sok hebat lah dari kita. Ya, toh Syekh Nawawi Bantani menjadi Syekh al-Arabi wal Ajami, syekhnya orang Arab dan orang Ajam. Ya. Farruh la yashtaghil fi muddati hadha safari ila bitalabil ilm. Maka ruh itu tidaklah yashtaghil, sibuk fi muddati hadha safar, pada masa perjalanan ini, illa bitalabil ilm, kecuali mencari ilmu kemakrifatan. Ini yang hadir sekarang ini bukan hanya jasad, itu ruh antum yang hadir itu. Panas-panas datang, kan mustahil itu. Ngapain nanti panas-panas datang? Kan bisa online. Beda ngaji online dengan datang? Apa bedanya? Rasa, suasana, itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli pakai TV gede, nggak bisa. Beli alat headset yang mahal, nggak bisa juga. Li'anna al-ilma yakunu hilyatuhu fi daril akhirah. Karena ilmu itu pakaiannya atau perhiasannya fi daril akhirah, untuk negeri akhirat. Li'anna hilyatal mal wal banin, karena perhiasan harta dan anak itu hanya zinatu hayatid dunya, ya. Jadi kalau di dunia nanya apa? Anak, duit. Jadi orang kalau masih obrolannya itu, meruhnya belum tahu jalan pulang. Kecuali ada orang yang sudah kenal jalan pulang, terus pura-pura sok-sok cinta dunia. Hati-hati sama orang itu. Ya, itu yang namanya malamatiyah. Itu sudah terjadi sejak zaman sahabat Rasulullah SAW. Ya, ada orang-orang yang pura-pura cinta dunia, padahal dia kolbunya ke akhirat. Dan semakin kesini orang itu semakin misterius. Karena orang itulah yang menyimpan rahasia-rahasia amrullahnya lebih banyak dari kita. Ya. Kalau saya kan ilmunya dapat di kolbu, lalu saya konfirmasi di kitab. Kalau mereka kitabnya bukan di sini lagi, langsung kitabun minallah dia. Ya. Fakama anal aina masyghulatun bi ru'yatil manzurat. Sebagaimana mata sibuk melihat objek pemandangan, wasama pendengaran, muazib bertugas ala istima'il aswat mendengarkan suara, wal lisan musta'id siap litarkibil aqwal untuk menata kata-kata. Teriak-teriak apa nata kata-kata? Jadi kalau orang tuh teriak-teriak mulu, jangan-jangan dia cuma ruh hayawani, ruh hewan. Ya. Wa ruhal hayawani muridul ladzat al-ghadabiyah. Ruh hayawani hanya menghendaki kelezatan emosional, sukanya marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya. Wa ruh tabi'i muhibbul lil ladza'idil akli wasyurub. Ruh tabi'i hanya mau mencintai kelezatan syahwat. Ya. Makan, minum, kawin, ya. Kadzalika ruhul mutmainnah. Demikian juga ruh mutmainnah anil qalb la yuridu illa al-ilm. Dia hanya senang ilmu. Jadi ketika disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat, Allah angkat orang beriman, iman kolbu, dan orang yang diberi ilmu kolbunya, ruhnya, jadi bukan jasadnya. Maka jangan heran ilmu tidak berdasarkan gelar, meskipun gelar itu indikator orang berilmu. Ya. Dikit lagi, wala yarda illa bihi. Dia nggak senang kalau ngaji.
Wa ta'allam tawla umri, dia pengen ngaji terus sepanjang umur, nggak ada ceritanya, ya. Ada dulu senior saya ngomong ini, lu nggak bosen ngaji Ghazali mulu, mundur ntar Islam. Azan belum, bro? Oh, 4 menit, dikit lagi ya. 3 menit lagi. Tahalla bil ilmi jami'a ayami ila waqti wa farqati, dia akan berhias dengan ilmu sepanjang hidupnya sampai dia mati. Walau qabila amran akhar dunal ilm fa inna ma yaqbal alaihi li maslahatil badan. Kalau dia terima yang lain hanya untuk maslahatan badan, bukan untuk zat badannya, bukan karena cinta aslinya. Fa idza alimta ahwal ruh, kalau kamu sudah tahu ahwal ruh, dawam baqanya, kekalnya, isyqnya, cintanya kepada ilmu, syagafnya, cinta butanya kepada ilmu, yajibu alaika an ta'lam, mesti kamu tahu asnafal ilm. Ilmu itu juga berbangsa-bangsa. Bangsa yang mana nih ilmu yang dipakai untuk ke ar-ruh, ya? Fa innaha katsiratun wa inna nahnu nusiha bil ikhtisar. Ini banyak sekali, kitab ini kecil sekali, tapi nanti dia bagi dua. Nanti dia bagi dua tuh, ya, syar'i, akli. Ya, ini dibocorin dikit-dikit ya. Syar'i dan akli. Lalu apa yang disebut syar'i? Apakah yang kita sebut syar'i sekarang itu syar'i? Belum tentu. Apa yang kita sebut akli? Belum tentu yang dia sebut akli. Ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjadi orang yang mengenal ar-ruh al-amri, ar-ruh al-mutlaq, sehingga tahu jalan pulang dan merindukan kematian tanpa perlu bunuh diri. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma khtimna ya Rabbana bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi ma'rifatik. Allahumma khtimna bi musyahadati nabiyyik. Allahumma khtimna ya Rabbana bi syuhudika syuhudan haqiqiyan. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril